Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Informasi Eksekutif dari kelas 3 2022 akan mempresentasikan tugas eh, dari kelompok kami yang berjudul Toko Tanaman Hias Secret Garden. Next. Anggota kelompok kami sendiri yaitu yang pertama ada Hendrik Susilo dengan NIM terakhir 040, ada Ahmad Gofar dengan NIM terakhir 062, ada Fabian Karindra dengan NIM terakhir 063, ada saya sendiri Alihamsi dengan 0 terakhir 064, dan juga ada Muzila Meliza dengan 3 digit terakhir 071. Di sebelah kiri ini terdapat gambar logo dari perusahaan kami yaitu Secret Garden, dan di bawahnya ada profil perusahaan dari profil toko dari perusahaan kami. Ini sudah tertera, lihat. Masuk pada deskripsi perusahaan. Secret Garden sendiri lahir dari kesadaran akan pentingnya peran tanaman hias dalam meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan sekitar. Sejak didirikan, perusahaan ini memahami bahwa tanaman hias bukan sekedar dekorasi visual semata, tetapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang dapat memberikan manfaat kesehatan dan kesejahteraan bagi individu dan komunitas. Secret Garden berupaya memenuhi kebutuhan pelanggan akan pencarian tanaman hias berkualitas tinggi. Kami memahami bahwa tanaman dapat menciptakan lingkungan yang asri dan ramah, dan itulah fokus bisnis kami. Dengan beragam pilihan tanaman hias berkualitas, memberikan nilai tambah bagi individu dan komunitas yang ingin mendekorasi dan meremajakan lingkungannya. Next. Masuk pada visi. Visi sendiri yaitu merupakan gambaran jangka panjang atau cita-cita masa depan yang diinginkan oleh sebuah individu, organisasi, atau kelompok. Visi memberikan pandangan tentang tujuan utama, arah, atau kondisi ideal yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Next. Visi dari toko kami sendiri yaitu menjadi pelopor dalam membawa keindahan dan keberagaman tanaman hias ke setiap rumah, menciptakan lingkungan yang hijau, sehat, dan memperkaya kesejahteraan hidup. Next. Untuk misi sendiri yaitu adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan pokok atau kegiatan inti yang dilakukan oleh sebuah organisasi, perusahaan, atau entitas lainnya. Next. Misi toko kami sendiri yang pertama yaitu ada tanaman hias berkualitas tinggi, menyediakan tanaman hias berkualitas tinggi dengan keunikan dan keberagaman jenis, menjadikan setiap tanaman sebagai karya seni alam. Misi kedua sendiri yaitu pelayanan prima, memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dengan memberikan informasi, panduan, dan dukungan yang diperluas untuk merawat tanaman hias dengan baik. Misi ketiga yaitu kepemimpinan dalam inovasi, menjadi pemimpin dalam industri tanaman hias dengan terus melakukan inovasi dalam budidaya, perawatan tanaman, dan memberikan pengalaman berbelanja yang memuaskan. Misi keempat yaitu kelestarian lingkungan, berkomitmen pada praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta berperan aktif dalam pelestarian lingkungan. Misi kelima sendiri yaitu komunitas pecinta tanaman, membangun platform untuk pecinta tanaman hias, memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan semangat cinta terhadap tanaman. Misi keenam sendiri yaitu kesejahteraan bersama, meningkatkan kesejahteraan pelanggan, karyawan, dan juga mitra bisnis melalui kehadiran tanaman hias yang membawa keceriaan dan ketenangan ke dalam kehidupan sehari-hari. Next. Struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri yaitu tata cara atau susunan yang terorganisir dari unsur-unsur dalam suatu entitas seperti perusahaan atau organisasi. Next. Penjelasan dari struktur organisasi sendiri akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada struktur dari organisasi Vertigo PT Secret Garden. Yang pertama di sini ada Dewan Diresi yang bertugas untuk mengawasi direktur utama sekaligus mengawasi keseluruhan proses bisnis dari perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada direktur utama. Jabatan ini dipegang oleh Bapak Ahmad Gofar. Oke, selanjutnya di bawah direktur utama ada 4 departemen.
bawahannya. Yang pertama di sini ada Ali Halifi sebagai direktur produksi, kemudian Hendrik Susilo sebagai direktur keuangan. Yang ketiga ada Muzila Meliza sebagai direktur pemasaran. Yang terakhir ada Fabian Sandra sebagai direktur SDM. Oke, di departemen yang pertama adalah departemen produksi. Di bawah direktur produksi, di sini ada tim supervisor produksi, kemudian ada tim operator produksi, yang ketiga ada tim pengendalian mutu dan pengawasan, selanjutnya ada tim logistik, dan terakhir ada tim maintenance. Oke, eh, di departemen kedua ada departemen keuangan yang dipimpin oleh Hendrik Susilo sebagai direktur keuangan. Di sini dia membawahi beberapa tim. Yang pertama ada tim akuntansi dan pelaporan, kemudian ada tim perencanaan dan keuangan. Selanjutnya ada tim manajemen resiko dan pajak. Yang keempat ada tim pengelolaan kas dan pengendalian biaya. Oke. Yang terakhir ada tim hubungan investor dan komunikasi. Oke. Sekarang masuk ke departemen ketiga, yaitu departemen pemasaran. Oke. Di sini dijabat direktur pemasaran dipegang oleh Musila Mediza. Di sini dia membawahi beberapa tim. Yang pertama ada spesialis CEO dan pemasaran digital, kemudian ada tim market analyst, kemudian tim customer relationship. Selanjutnya ada marketing event koordinator, yang terakhir ada copywriting. Kemudian di departemen yang terakhir dipegang oleh Fabian Santiago Carindra. Di sini dia membawahi beberapa tim. Yang pertama ada spesialis manajemen kinerja dan pengembangan karyawan. Selanjutnya ada spesialis rekrutmen dan seleksi. Kemudian yang ketiga ada administrator personalia. Yang keempat ada manajer hubungan karyawan. Dan terakhir adalah koordinator pelatihan dan selanjutnya itu. Oke, next. Selanjutnya job deskripsi dari bagian-bagian tadi atau bagian dari struktur perusahaan tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk jobdesk akan dilanjutkan oleh saya. Yang pertama ada jobdesk direktur utama. Jobdesk direktur utama yang pertama adalah pengembangan strategi. Lalu yang kedua ada manajemen tim. Yang ketiga ada manajemen operasi. Lalu selanjutnya keuangan dan penganggaran. Lalu ada perkembangan usaha. Ada juga aspek hukum dan kepatuhan. Lalu manajemen dan hubungan pelanggan, inovasi dan pengembangan produk, dan juga pelaporan dan evaluasi. Next. Selanjutnya jobdesk departemen produksi. Jobdesk departemen produksi adalah manajemen produksi, lalu supervisor produksi, operator produksi, lalu pengendalian mutu, lalu pengemasan, logistik, dan juga maintenance. Next. Lalu ada departemen keuangan dengan jobdesk manajer keuangan, akuntansi dan pelaporan, keuangan perusahaan dan perencanaan, manajemen risiko dan pajak, kas dan pengendalian biaya, hubungan investor, dan komunikasi keuangan. Selanjutnya, lalu ada departemen marketing. Departemen marketing jobdesknya adalah manajer marketing, spesialis SEO dan pemasaran digital, market analyst, customer relation manager, marketing event coordinator, dan copywriter. Selanjutnya, dan yang terakhir manajemen departemen SDM. Departemen SDM memiliki jobdesk untuk manajer sumber daya manusia, lalu manajer kinerja dan pengembangan karyawan, rekrutmen dan seleksi, administrator personalia, lalu manajer hubungan karyawan dan pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, lalu SOP atau standar operasional prosedur. SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai petunjuk. Selanjutnya, SOP direktur utama.
Ada pengembangan strategi organisasi. Tujuan dari SOP ini adalah memberikan pedoman bagi general manager untuk menentukan strategi organisasi atau arah dari organisasi. Next. Lalu ada SOP Departemen Produksi, yakni penanaman hingga pengemasan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses produksi tanaman hias di PT Secret Garden dilaksanakan dengan efisien, konsisten, dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Selanjutnya, lalu ada SOP dari Departemen Keuangan. Yang pertama ada SOP kas masuk, yakni yakni tujuannya untuk menjamin pengelolaan kas masuk yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu juga ada kas keluar dengan tujuan menjamin pengelolaan kas keluar yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next. Lalu ada SOP Departemen Pemasaran, yakni SOP untuk strategi pemasaran hingga kampanye pemasaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota Departemen Pemasaran memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan jelas, serta memastikan terlaksananya proses pemasaran di PT Secret Garden secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah standar operasional prosedur atau SOP dari Departemen SDM. Yang pertama adalah SOP untuk perekrutan karyawan. Tujuannya adalah untuk memastikan proses perekrutan dilakukan secara efisien dan sesuai kebijakan. Lalu selanjutnya ada SOP untuk pelatihan karyawan. Memastikan bahwa pelatihan karyawan dilakukan secara terstruktur dan efektif untuk meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada SLA atau Service Level Agreement, di mana SLA adalah sebuah perjanjian formal antara pihak perusahaan dengan pelanggan atau customer yang menjelaskan tentang tingkat layanan yang akan diberikan oleh perusahaan. Yang pertama di sini ada SLA dari Direktur Utama yang terdiri dari 3 layanan, yaitu yang pertama ada pelayan umum dengan standar memberikan kerangka kerja yang jelas dan bersama-sama diakui untuk pelayanan yang berkualitas dan juga konsisten di PT Secret Garden. Kemudian indikatornya yaitu dokumen kerangka kerja disusun dan disetujui oleh pihak terkait. Kemudian layanan yang kedua terdapat komunikasi internal yang memiliki standar yaitu memastikan komunikasi internal yang efektif dan juga menggunakan saluran komunikasi yang efisien untuk pengumuman dan juga pembaruan. Kemudian memiliki indikator rapat periodik dijadwalkan dan dilaksanakan tepat waktu. Frekuensi dan keberhasilan pengumuman juga akan dievaluasi. Kemudian layanan ketiga terdapat pemantauan dan juga evaluasi. Dengan standar memantau implementasi strategi secara berkala dan juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap hasil dan juga pencapaian strategi. Yang memiliki indikator yaitu laporan pemantauan kemajuan implementasi strategi tersedia secara rutin dan juga jumlah hambatan yang diatasi dan waktu respon terhadap hambatan diukur. Nah, tujuan dari SLA pada Direktur Utama ini yaitu untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan juga bersama-sama diakui untuk pelayanan yang berkualitas dan juga konsisten di PT Secret Garden. SLA ini mencakup tanggung jawab Direktur Utama dan juga mengelola dan juga mengawasi berbagai aspek operasional perusahaan. Kemudian selanjutnya ada SLA dari Departemen Produksi yang terdiri dari 5 layanan, yaitu yang pertama, layanan produksi tanaman hias dengan standar sesuai dengan jadwal produksi yang telah ditetapkan, kemudian indikatornya yaitu ketepatan waktu dan juga kualitas yang prima. Kemudian layanan kedua terdapat ketepatan waktu produksi yang memiliki standar mengikuti jadwal yang telah disusun dengan indikator sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian layanan ketiga ada kualitas produk dengan standar memenuhi standar kualitas perusahaan, kemudian indikatornya yaitu pemantauan berkala dengan pengujian kualitas. Kemudian yang keempat ada dukungan dari departemen lain departemen lain dengan standar responsif dan juga menyediakan informasi yang diperlukan dengan indikator responsif, relevan, dan juga akurat. Kemudian layanan yang terakhir yaitu hubungan dengan pihak eksternal dengan standar responsif, profesional, dan juga informatif. Indikatornya yaitu tanggapan tepat waktu dan juga konsisten. Nah, untuk tujuan dari SLA atau Service Level Agreement pada Departemen Produksi ini yaitu menetapkan standar layanan yang harus dipenuhi oleh Departemen Produksi PT Secret Garden dalam menyediakan produk tanaman hias
memastikan kualitas dan juga kuantitas serta ketepatan waktu produksi, dan juga memberikan dukungan kepada departemen lain di perusahaan di pihak eksternal maupun eksternal seperti pelanggan, pemasok, mitra, dan juga regulator. Kemudian SLA yang ketiga yaitu dari Departemen Keuangan yang memiliki layanan beberapa sebagai berikut. Yang pertama yaitu laporan keuangan bulanan dengan standarisasi disampaikan kepada manajemen dan juga dewan direksi paling lambat 10 hari kerja setelah akhir bulan. Kemudian dengan indikator tepat waktu, akurat, lengkap, dan juga transparan. Kemudian layanan kedua yaitu laporan keuangan triwulan disampaikan kepada manajemen atau dewan direksi dan juga pihak eksternal yang berwenang paling lambat 30 hari kerja setelah akhir triwulan dengan indikator tepat waktu, akurat, lengkap, dan juga transparan. Kemudian layanan yang ketiga terdapat laporan keuangan tahunan dengan standar disampaikan kepada manajemen, dewan direksi, dan juga pihak eksternal yang berwenang paling lambat 90 hari kerja setelah akhir tahun dengan indikator tepat waktu, akurat, lengkap, dan juga transparan. Kemudian layanan yang selanjutnya yaitu data dan informasi keuangan yang dengan standar disediakan kepada departemen lain sesuai dengan permintaan dan juga kebutuhan dengan indikator responsif dan juga relevan. Kemudian layanan yang selanjutnya yaitu ada rencana strategis, anggaran, dan proyeksi keuangan. Dengan standar disusun dan dipantau secara berkala serta disesuaikan dengan kondisi bisnis dan juga pasar dengan indikator realistis, konsisten, dan juga fleksibel. Kemudian layanan yang selanjutnya ada saran dan juga rekomendasi keuangan dengan standar diberikan kepada manajemen dan juga dewan direksi berdasarkan analisis kinerja, kelayakan, dan juga evaluasi keuangan dengan indikator objektif, independen, dan juga komprehensif atau lengkap. Kemudian layanan yang selanjutnya yaitu manajemen resiko dan juga pajak yang dengan standarisasi dilakukan secara proaktif, sistematif, dan juga terintegrasi, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan juga kewajiban perpajakan yang berlaku, dengan indikator efektif, efisien, dan juga etis. Kemudian yang terakhir dalam Departemen Keuangan terdapat layanan pengelolaan kas dan juga pengendalian biaya, dengan standar dilakukan secara optimal, aman, dan juga transparan, serta melakukan pengendalian dan juga penghematan biaya operasional perusahaan dengan indikator prudent, akuntabel, dan juga hemat. Nah, untuk tujuan SLA Departemen Keuangan ini adalah untuk menetapkan standar layanan yang harus dipenuhi oleh Departemen Keuangan PT Secret Garden dalam memberikan dukungan dan juga bantuan kepada departemen lain di perusahaan, serta kepada pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, mitra, dan juga regulator. Kemudian yang terakhir ada SLA, maksud saya kemudian yang selanjutnya ada SL dari Departemen Pemasaran dengan layanan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengembangan strategi pemasaran dengan standar yaitu penyelesaian draft strategi dalam waktu 2 minggu dengan indikator penjadwalan pertemuan presentasi strategi tepat waktu. Kemudian layanan yang kedua ada pelaksanaan kampanye pemasaran dengan standar peluncuran kampanye sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian dengan indikator pemantauan tingkat partisipasi dan juga responsif pelanggan. Kemudian layanan selanjutnya yaitu ada manajemen kampanye pemasaran dengan standarisasi pemantauan tingkat konversi iklan setiap minggu, yaitu dengan memiliki indikator analisis ROI atau Return on Investment untuk setiap kampanye. Kemudian ada layanan pengumpulan dan juga analisis data dengan standar laporan analisis bulanan yang tersedia. Kemudian memiliki indikator identifikasi tren pasar dan juga rekomendasi strategi. Kemudian selanjutnya ada layanan interaksi positif dengan pelanggan dengan standar waktu respon maksimum 24 jam untuk pertanyaan pelanggan. Kemudian indikatornya yaitu monitoring waktu respon dan juga kepuasan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya ada penanganan dan keluhan pertanyaan dengan standar penyelesaian keluhan dalam 48 jam. Kemudian indikatornya yaitu follow up untuk memastikan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya terdapat layanan perencanaan dan Nah, untuk tujuan dari SLA Departemen Pemasaran ini yaitu diharapkan dari Departemen Pemasaran PT Secret Garden, SLA ini akan digunakan untuk mengukur kinerja Departemen Pemasaran dan juga memastikan bahwa Departemen Pemasaran memenuhi kebutuhan perusahaan. Kemudian selanjutnya atau yang terakhir ada SLA dari Departemen SDM. Dengan beberapa layanan sebagai berikut, yang pertama yaitu perekrutan dengan standar penyelesaian rekrutmen dalam waktu 15 hari. Kemudian dengan indikator tingkat keberhasilan perekrutan.
Kemudian yang kedua ada pengembangan karyawan dengan standar penyediaan pelatihan untuk 60 karyawan dengan indikator partisipasi karyawan dalam pelatihan Kemudian layanan selanjutnya ada manajemen kinerja dengan standar penyusunan target kinerja tahunan dengan indikator pencapaian target kinerja. Kemudian selanjutnya ada kebijakan dan juga prosedur dari sumber daya manusia dengan standar revisi kebijakan setiap 7 bulan. Kemudian dengan indikator kepatuhan karyawan terhadap kebijakan. Dan layanan yang terakhir terdapat layanan dukungan SDM dengan standar penyelesaian tiket dukungan dalam 6 jam dengan indikator yaitu tingkat kepuasan pengguna. Nah, untuk tujuan dari service level agreement pada Departemen Sumber Daya Manusia ini yaitu memberikan panduan yang jelas terkait layanan yang disediakan oleh Departemen SDM guna memastikan kepuasan dan juga keberlanjutan sumber daya manusia di perusahaan. SLA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga tanggung jawab pada sumber daya manusia. Kemudian yang selanjutnya ada operational level agreement, di mana ini merupakan perjanjian internal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur hubungan antara unit atau departemen internal yang terlibat dalam penyediaan layanan. Yang di sini ada terdapat olah dari direktur utama atau operational level agreement dari direktur utama yang meliputi nomor 1 dengan subproses pengembangan visi misi. Pihak yang terlibat adalah direktur utama, kemudian memiliki tanggung jawab merumuskan visi dan juga misi jangka panjang. Dengan uraian melibatkan tim strategis dalam pembentukan visi dan juga misi perusahaan, dan penyimpangannya yaitu beberapa anggota tim strategis kurang aktif dalam penyusunan visi dan misi. Perlu pemberdayaan lebih lanjut. Kemudian yang subproses yang kedua terdapat komunikasi visi dan juga misi. Dengan pihak yang terlibat yaitu direktur utama dengan tanggung jawab memastikan komunikasi yang jelas dan juga efektif. Dengan uraian memastikan visi dan misi terkomunikasikan dengan baik ke seluruh organisasi. Namun terdapat penyimpangan yaitu komunikasi visi dan misi belum efektif di Departemen Pemasaran. Perlu peningkatan komunikasi. Kemudian subproses yang ketiga terdapat penyusunan target kinerja tahunan dengan pihak yang terlibat adalah pencapaian target kinerja. Kemudian tanggung jawabnya adalah berpartisipasi dalam menetapkan tujuan strategis. Kemudian uraiannya yaitu menentukan tujuan spesifik untuk setiap departemen, yaitu produksi, keuangan, pemasaran, dan juga SDM. Namun terdapat beberapa penyimpangan yaitu pada Departemen SDM ini tujuan strategis belum jelas, perlu direvisi dan juga harus ada klarifikasi. Kemudian yang keempat ada monitor KPI dan juga pencapaian tujuan. Dengan pihak yang terlibat yaitu tim strategis dan dengan tanggung jawab melakukan pemantauan serta evaluasi. Dengan uraian kegiatannya yaitu memastikan KPI diukur dan juga mencapai tujuannya sesuai dengan rencana strategis. Namun masih terdapat penyimpangan yaitu pencapaian KPI pada Departemen Pemasaran masih di bawah target, perlu tindakan perbaikan. Kemudian operasional level agreement yang kedua dari Departemen Produksi, yaitu yang pertama, subproses pertama yaitu budidaya tanaman hias dengan pihak yang terlibat yaitu tim produksi serta ahli pertanian. Kemudian tanggung jawabnya yaitu menjalankan proses budidaya dengan uraian melibatkan proses penyemaian, pemupukan, dan juga perawatan tanaman hias. Namun terdapat penyimpangan yaitu waktu penyemaian terlalu lambat karena faktor cuaca, keterlambatan dalam pemeliharaan tanaman karena kekurangan maksud saya kesehatan tanaman. Pihak yang terlibat yakni adalah tim produksi dan juga ahli pertanian dengan tanggung jawab memantau kesehatan tanaman. Dengan uraian kegiatan yaitu memeriksa tanda-tanda penyakit, hama, dan juga keadanan tanaman. Namun masih terdapat penyimpangan yaitu tak ada catatan pemeliharaan untuk beberapa tanaman, keterlambatan pencegahan, dan juga pengobatan penyakit tanaman. Kemudian terdapat subproses yang ketiga dengan nama panen dan juga persiapan produk. Dengan pihak yang terlibat yaitu tim produksi, dan juga tim logistik. Tanggung jawabnya yaitu melakukan proses panen, memastikan kualitas produk, dan juga persiapan produk untuk dikirim. Uraian kegiatannya yaitu mengatur waktu peran, pemilihan, dan juga pemilahan tanaman. Namun terdapat penyimpangan yaitu kualitas produk tidak memenuhi standar karena kesalahan pemilihan tanaman, dan juga keterlibatan dalam persiapan produk untuk pengiriman. Kemudian subproses yang keempat terdapat pemeliharaan peralatan dan juga fasilitas. Dengan pihak yang terlibat yaitu tim produksi, tim maintenance, memastikan dengan tanggung jawab memastikan peralatan berfungsi. Kemudian uraiannya yaitu pemeliharaan rutin peralatan dengan baik. Namun masih terdapat penyimpangan yaitu
Beberapa peralatan tidak berfungsi dengan baik karena kekurangan perawatan, keterlambatan dan pemeliharaan peralatan dan juga fasilitas. Kemudian operational level agreement pada Departemen Keuangan adalah yang pertama pada proses pertama yaitu penyusunan anggaran dengan pihak yang terlibat adalah manajer keuangan dengan tanggung jawab menyusun anggaran perusahaan secara akurat dan juga realistis. Kemudian uraian kegiatan yaitu menggunakan data dan informasi yang terkini dengan penyimpangan anggaran perusahaan tidak disusun secara akurat dan juga realistis. Kemudian proses yang kedua terdapat pencatatan transaksi keuangan dengan pihak akuntan dengan tanggung jawab mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara akurat dan juga tepat waktu dengan uraian kegiatan menggunakan sistem akuntansi yang telah ditetapkan perusahaan. Namun terdapat penyimpangan yaitu transaksi keuangan tidak dicatat secara akurat dan juga tepat waktu. Kemudian subproses yang ketiga terdapat identifikasi resiko dengan pihak yang terlibat di manajemen resiko dan juga pajak dengan tanggung jawab mengidentifikasi resiko-resiko yang dihadapi perusahaan. Dengan uraian kegiatan yaitu menggunakan metode dan juga teknik yang telah ditetapkan perusahaan, namun terdapat penyimpangan yaitu resiko-resiko yang dihadapi perusahaan tidak teridentifikasi secara lengkap ataupun akurat. Kemudian yang keempat terdapat subproses pengelolaan kas, di mana pihak yang terlibat adalah tim pengelolaan dan juga manajemen biaya dengan tanggung jawab mengelola kas perusahaan secara akurat dan juga tepat waktu. Dengan uraian kegiatan menggunakan sistem pengelolaan kas yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian terdapat penyimpangan kas perusahaan yang tidak dikelola secara akurat dan juga tepat waktu. Kemudian subproses yang kelima terdapat pelaporan keuangan kepada investor dengan pihak yang terlibat yaitu tim hubungan investor dan juga komunikasi keuangan dengan tanggung jawab komunikasi dengan investor secara efektif. Dengan uraian kegiatan yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh investor. Dengan penyimpangan komunikasi dengan investor tidak efektif. Oke, next LA dari Departemen Pemasaran sendiri. Subproses pertama yaitu pengembangan strategi pemasaran. Pihak yang terlibat yaitu marketing manager dan marketing analis. Tanggung jawabnya yaitu pengembangan strategi pemasaran. Uraiannya yaitu pengembangan rencana pemasaran jangka panjang dan jangka pendek. Penyimpangannya yaitu keterlambatan dalam menyusun strategi pemasaran. Untuk subproses kedua yaitu pelaksanaan kampanye pemasaran. Pihak yang terlibat yaitu marketing, spesialis CEO dan pemasaran digital. Tanggung jawabnya yaitu merancang dan melaksanakan kampanye. Uraiannya yaitu melaksanakan kampanye pemasaran online dan offline. Penyimpangannya yaitu kurangnya interaksi online dalam kampanye digital. Untuk subproses ketiga yaitu analisis pasar dan persaingan. Pihak yang terlibat yaitu market analis. Tanggung jawabnya yaitu melakukan analisis pasar dan pesaing. Untuk uraiannya menganalisis tren pasar dan mengidentifikasi pesaing. Penyimpangannya yaitu keterlambatan dalam memberikan laporan analisis pasar. Untuk subproses keempat yaitu manajemen hubungan pelanggan. Pihak yang terlibat yaitu Customer Relationship Manager. Tanggung jawabnya yaitu menjaga hubungan dengan pelanggan. Uraiannya yaitu menanggapi pertanyaan dan masukan dari pelanggan dan juga penyimpangannya yaitu keterlambatan dalam menanggapi kebutuhan pelanggan. Untuk subproses kelima yaitu pelaksanaan kegiatan pemasaran. Pihak yang terlibat yaitu marketing event koordinator. Tanggung jawabnya yaitu mengelola dan melaksanakan kegiatan. Uraiannya yaitu melaksanakan acara pemasaran dan promosi. Penyimpangannya yaitu melaksanakan acara pemasaran dan promosi. Untuk subproses terakhir atau keenam yaitu pengembangan konten. Untuk pihak yang terlibat yaitu copywriter. Tanggung jawabnya itu menghasilkan konten pemasaran berkualitas. Uraiannya itu menghasilkan artikel blog, materi iklan dan juga konten lainnya. Untuk penyimpangannya sendiri yaitu kesalahan dalam materi pemasaran atau pelanggaran merek. Next. OLA dari Departemen SDM sendiri, subproses pertama yaitu ada rekrutmen. Pihak yang terlibat yaitu SDM dan juga hiring manager. Tanggung jawabnya yaitu posting lowongan, pengelolaan seleksi awal. Uraiannya yaitu hiring manager melakukan wawancara dan juga seleksi akhir, dan penyimpangannya yaitu proses rekrutmen untuk posisi tertentu, langkah-langkah yang harus diambil dan waktu yang diharapkan untuk menyelesaikan proses rekrutmen. Subproses kedua yaitu pelatihan karyawan. Pihak yang terlibat yaitu SDM dan juga trainer. Tanggung jawabnya yaitu perencanaan pelatihan dan juga koordinator dengan trainer. Uraiannya yaitu trainer menyampaikan materi pelatihan sesuai jadwal, dan juga penyimpangannya yaitu isi materi pelatihan, jadwal pelatihan dan juga evaluasi pelatihan. Subproses ketiga yaitu manajemen kinerja.
Pihak yang terlibatnya yaitu ada SDM dan juga manajer departemen. Tanggung jawabnya yaitu membuat format penilaian, pelaksanaan evaluasi kinerja, dan juga uraiannya ada manajer departemen memberikan umpan balik, mengidentifikasi area pengembangan, dan juga penyimpanannya ada kriteria penilaian kinerja, frekuensi evaluasi, dan juga prosedur tidak lanjut. Subproses keempat yang terakhir yaitu pengelolaan database karyawan. Pihak yang terlibat ada SDM dan juga IT departemen. Tanggung jawabnya yaitu melakukan pemeliharaan data karyawan dan juga pembaruan status. Uraiannya ada IT departemen menjamin keamanan dan ketersediaan database. Untuk penyimpangannya yaitu akses dan izin penggunaan database, prosedur pembaruan data, dan juga kebijakan keamanan data. Next. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada RACI atau Responsibility, Accountable, Consulted, dan Informant. Oke, RACI adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengklarifikasi peran dan tanggung jawab dalam suatu proyek atau proses. Oke, selanjutnya di sini berikut adalah penjelasan dalam bentuk tabel untuk setiap elemen RACI pada PT Secret Garden. Oke, yang pertama nama kegiatannya adalah pembentukan tim strategi. Di sini direktur utama sebagai responsibility, kemudian tim strategi sebagai A atau accountable, kemudian departemen produksi sebagai consulted, kemudian departemen keuangan itu juga consulted. Kemudian selanjutnya ada departemen pemasaran itu juga consulted, kemudian departemen SDM juga consulted. Oke. Selanjutnya ada kegiatan kedua yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal. Sama seperti sebelumnya, direktur utama berperan sebagai responsible, kemudian tim strategi sebagai accountable, kemudian dari departemen produksi, keuangan, pemasaran juga SDM sama-sama konsultan. Oke. Oke, kegiatan yang ketiga adalah pembuatan rencana strategis. Sama seperti dua sebelumnya, yang pertama direktur utama itu responsible, kemudian tim strategis, accountable, kemudian departemen keuangan, departemen produksi sampai departemen SDM itu konsultif. Oke, kegiatan yang keempat adalah penanaman hingga pengemasan. Direktur utama sebagai I atau informant, kemudian strategis juga informant, kemudian departemen produksi itu responsible, kemudian departemen keuangan sampai dengan departemen SDM itu informant juga. Oke, kemudian selanjutnya ada kas masuk. Oke, kas masuk. Yang pertama direktur utama berperan atau dapat informant, kemudian strategis juga informant, departemen produksi juga informant atau information. Kemudian departemen keuangan responsible, kemudian departemen pemasaran sampai SDM juga informant. Selanjutnya kas keluar sama dengan kas masuk. Selanjutnya ada strategi pemasaran hingga kampanye pemasaran. Dari direktur utama sampai departemen keuangan itu informasi semua, kemudian departemen pemasaran baru responsible, yang terakhir departemen SDM itu informasi. Oke. Yang terakhir ada perekrutan karyawan. Nama bagian terakhir ini yang pertama ada direktur utama informasi, kemudian tim strategis, departemen produksi, departemen keuangan, departemen pemasaran itu informasi semua. Yang terakhir ada departemen SDM, khusus ini accountable. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk pada BPMN atau Business Process Model and Notation. BPMN sendiri adalah sebuah standar notasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan proses bisnis secara visual. Notasi ini membantu dalam pemodelan, analisis, dan dokumentasi proses bisnis. Next. Berikut adalah BPMN dari perusahaan kami, PT Secret Garden, dan untuk penjelasannya ada di slide berikutnya. Next. Bisnis prosesnya dimulai dari proses produksi sampai maintenance. Pada tahap pertama, penanaman tanaman
yaitu persiapan area penanaman. Tim produksi memastikan bahwa area penanaman telah disiapkan dengan benar, termasuk pemeliharaan tanah dan fasilitas pendukung lainnya. Lalu pemilihan dan penanaman tanaman, tim produksi memilih tanaman yang sesuai dengan pesanan yang diterima dari Departemen Pemasaran. Pada tahap kedua, yaitu perawatan tanaman, yaitu penyiraman dan pemupukan, tim produksi melakukan penyiraman secara teratur sesuai dengan kebutuhan tanaman. Lalu pencegahan dan pemeriksaan kondisi tanaman. Tim produksi melakukan tindakan pencegahan seperti pemangkasan daun yang tidak sehat atau pengendalian hama. Tahap yang ketiga yaitu pengendalian mutu. Pemeriksaan berkala kualitas tanaman. Tim pengendalian mutu melakukan pemeriksaan berkala terhadap kualitas tanaman, memastikan bahwa standar kualitas tertinggi tercapai. Next. Pada tahap yang keempat, yaitu pengemasan tanaman, yaitu pemilihan materi kemasan dan pengemasan. Tim produksi memilih dengan cermat materi kemasan yang sesuai dengan jenis tanaman dan lingkungan pengiriman. Pengemasan dilakukan sesuai dengan pedoman pengemasan, memastikan tanaman aman selama proses pengiriman. Lalu pemasangan label. Setiap kemasan dilengkapi dengan label yang berisi informasi penting, termasuk petunjuk perawatan dan identifikasi jenis tanaman. Lalu pada tahap yang kelima yaitu logistik dan pengiriman. Yang pertama ada penjadwalan pengiriman. Tim logistik berkoordinasi dengan tim produksi untuk menentukan jadwal pengiriman sesuai dengan pesanan yang diterima. Lalu distribusi ke tujuan, kendaraan pengiriman berangkat menuju lokasi tujuan sesuai dengan rute yang diatur. Lalu verifikasi penerimaan. Setelah produk diterima oleh pelanggan, maka dilakukan verifikasi penerimaan untuk memastikan bahwa semua produk sesuai dengan pesanan dan dalam kondisi baik. Lalu pelaporan dan evaluasi, tim logistik membuat laporan terkait pelaksanaan pengiriman, mencakup informasi seperti waktu pengiriman, kondisi produk, dan catatan khusus lainnya. Tahap ke-6, tahap terakhir yaitu maintenance peralatan. Tim pemeliharaan melakukan perawatan rutin pada peralatan produksi, termasuk perawatan mesin tanam dan alat penyiraman. Next. Jadi kesimpulannya, PT Secret Garden memiliki visi untuk menjadi pelopor dalam membawa keindahan dan keberagaman tanaman hias ke setiap rumah, sambil menciptakan lingkungan yang hijau, sehat, dan memperkaya kesejahteraan hidup. Perusahaan kami juga memiliki misi yang terdiri dari menyediakan tanah kepada pelanggan, memimpin dalam inovasi, berkomitmen pada membangun komunitas pecinta tanaman, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Selain itu, PT Secret Garden memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa departemen utama seperti produksi, keuangan, pemasaran, dan SDM, masing-masing dengan tujuan dan tanggung jawab spesifik yang mendukung visi dan misi perusahaan. Selain itu, pada laporan juga mencakup konsep Standard Operational Procedure atau SOP, Service Level Agreement atau SLA, dan Operational Level Agreement atau OLA yang digunakan untuk memastikan keefisienan operasional pada perusahaan kami. Dengan demikian, PT Secret Garden bukan hanya sekedar menjual tanaman hias, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan positif dalam membentuk lingkungan yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua yang terlibat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Ya, serahlah.